Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Ainul Hikmah Wara Sleman yang kami muliakan, beserta seluruh yang hadir, juga santri pengurus Pondok Al-Hadid, dan juga alhamdulillah ada tamu yang dari jauh ini Bapak Ibu, yaitu Ibu Erna beserta putranya dari Surabaya. Ya, tadi datang menjelang jenengan datang selisih 5 menit, maka kemudian kita minta udah sekalian aja bergabung dulu, gabung bersama-sama. Kami ucapkan senasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirnya niat dan rencana kunjungan ya silaturahim ini bisa terlaksana. Karena ini sudah direncanakan dari 1 bulan yang lalu kalau nggak salah Bapak Sugi ya. Bahkan beliau sempat survei ke sini, silaturahim ke sini ya, dan waktu itu masih belum jelas itu. Rencananya sudah jelas ini ya. Tapi masih belum tentu bisa terlaksana. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya bagaimana takdir Allah berkata ya, atas kita semua hamba-hambanya. Maka dengan iringan doa, alhamdulillah kita doakan terus semoga jamaah Ainul Hikmah yang akan datang ke sini selalu dalam lindungan Allah, semuanya sehat, selamat. Alhamdulillah akhirnya datanglah 2 bis kan itu ya. Rombongan dari Wara ke kami di sini. Maka tidak ada kata yang pantas kami ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita semua, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua beserta anak cucu keturunan kita semua adalah para umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya barangkali hanya ingin mengingatkan kita akan satu bahaya yang ada di depan mata kita sebetulnya, yang ada di sekeliling kita sebetulnya, tapi jarang dari kita itu peduli, jarang dari kita itu yang mau mempelajarinya, ya. Bahkan banyak yang cuek, ya, banyak yang tidak peduli, ya, banyak yang acuh. Monggo Pak Haji Mamat, nah ini kawannya beliau Pak Basuki. Ya, alhamdulillah. Dan barangkali di Wara juga banyak ya. Kalau tadi Pak Basuki dan kemarin sebelum kesini sudah cerita bahwa insya Allah jamaah di Wara ini orang-orang yang sudah teruji imannya ya, karena terbukti sampai sekarang alhamdulillah Islamnya bisa eksis. Nah gitu ya, ini satu kegembiraan, betul, satu yang membanggakan. Tapi kadang-kadang kita ini umat Islam punya satu kelemahan, kalau udah bangga dia akhirnya lengah, ya, dia lupa bahwa Bapak Ibu ini insya Allah kalau saya lihat muka-mukanya sih benar, nggak salah Pak Basuki. Ini muka-muka husnul khotimah semua jenengan itu, ya, kelihatan udah mukanya itu, wajahnya itu udah wajah ahli kubur udah pokoknya. Iya tak, ya, ahli kubur semua gitu ya. Baik dari sisi usia. Yang kedua lihat dari persiapannya, insya Allah sudah siap ini semuanya, ya. Tinggal nunggu giliran aja sama malaikat Israel kan begitu ya. Nah, tenang, udah nggak ada masalah kalau buat Bapak Ibu, nggak ada masalah. Insya Allah semuanya husnul khotimah. Perjuangan mempertahankan iman Islam ini ibaratnya tuh tinggal selangkah lagi lah gitu ya. Begitu mati terucap dari mulutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai udah husnul khotimah, betul nggak? Udah dakhalal jannah kan begitu, jaminannya masuk
surga, aman. Nah, tapi kita lupa kewajiban kita itu belum selesai Bapak Ibu. Kenapa? Itu Pak Basuki itu punya cucu itu. Ya ini cucunya Pak Basuki bukan? Nah, gitu. Ini masih panjang ini umurnya kalau kita kalkulasi menurut ukuran manusia. Kan begitu. Kalau sampai umurnya misalnya kayak mbahnya aja lah. Berarti kan dia masih harus ya mengarungi kehidupan yang panjang. Kan begitu. Ya, karena doa kita pasti kepengen anak cucu kita sehat, selamat, umur panjang, tiap ulang tahun dinyanyiin panjang umurnya. Kan begitu. Itu kan doa. Ya, boleh, nggak apa-apa kita minta umur panjang, itu satu hal yang kenapa kan orang silaturahim itu salah satu manfaatnya adalah satu panjang umur kan gitu. Yang kedua murah rezekinya kan begitu. Sehingga ini yang kita lupa pikirin, ini anak cucu kita ini. Ini loh yang kecil-kecil ini. Anak-anaknya ibu yang mungkin masih kuliah, ya, yang masih sekolah, apakah sudah aman? Nah, sadar berarti. Alhamdulillah jamaah ya Masjid Ainul Hikmah sudah mulai ya sadar bahwa anak cucu kita ini ada dalam tahap yang belum aman. Kalau Bapak Ibu sudah aman, betul? Bu, apa Ibu ada keinginan mau murtad, Bu? Oh, udah aman. Apa kayak Pak Basuki masih bisa diiming-imingin sama Romo sebelah misalnya? Pak Basuki, nek kamu mau dibaptis, wes tak kasih ya mobil mewah, rumah mewah, mau Pak? Yakin jawabannya pasti enggak. Aman enggak? Aman ya. Ini bapak kita jenggotnya udah panjang begitu, masa masih mau murtad? Nggak mungkin. Udah mau aman pokoknya, bapak ibu udah aman. Selesai kan, saya bilang kalau buat bapak ibu ini insya Allah sudah husnul khotimah, udah kelar. Ini cucu kita, anak kita aman nggak kira-kira? Belum. Ya toh? 2 bulan terakhir ya, kami baru nanganin kasus anak murtad itu ya 2 kali. Yang pertama mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Semarang, nggak usah saya sebut ya. Ya, perempuan Bu, murtad. Orang tuanya nggak tahu, udah 2 tahun murtad anaknya. Setelah 2 tahun murtad baru ketahuan. Bingung dibawa ke sini. Gimana caranya biar dia bisa kembali lagi jadi Islam. Alhamdulillah ya, qadarullah balik lagi jadi Islam. Ya. Yang belum lama mahasiswa ini UIN sini, UIN Jogja. Bayangin mahasiswa UIN bisa murtad coba. Ya, orang tuanya nggak tahu. Setelah 1 tahun murtad baru tahu. Kaget kan, bingung, panik. Bawa ke sini lagi. Alhamdulillah balik lagi jadi Islam. Ya, ya untung masih selamat, masih bisa dibalikin. Coba kalau enggak, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang besok di akhirat dimintain pertanggungjawaban, Bu? Orang tua. Karena kita lupa, kita ajarin anak kita jangan pacaran sama orang Kristen ya nak, bagus. Ya, kita ajarin jangan berteman akrab sama orang kafir ya nak, bagus. Memang petunjuknya begitu di Al-Quran. Jangan memilih pemimpin yang kafir ya nak misalnya. Itu udah didoktrin, bagus itu, dicekokin anak kita misalnya. Kita lupa, sekarang itu udah gak zamannya begitu Pak Bu. Ya. Anak saya nggak pernah pacaran Ustadz sama orang Kristen. Anak saya itu nggak pernah berteman sama orang-orang non Muslim. Ya, bahkan anak saya didik supaya Islamnya kuat. Ya, milih partai aja kalau pemilu saya suruh pilih partai yang Islam, pemimpin yang Islam. Tahu-tahu kok bisa murtad. Kenapa? Kita lupa itu setannya itu lagi dipegang itu sama anak-anak kita itu. Ini, ya, setannya tuh ini, ya. Bahkan dia, anak kita itu lebih akrab sama ini, lebih sering omong-omongan sama ini ketinggal sama bapak ibunya. Nggak taunya di Facebook temennya semuanya bukan cuma yang Kristen, ateis ada, ya toh? Yang komunis ada, yang liberal ada. Tiap hari dia ternyata bergaulnya, diskusinya itu sama orang-orang yang seperti itu. Ya pantas kalau murtad. Orang tuanya nggak tahu, nggak sadar itu. Kenapa? Anak saya tuh saya perhatiin kok
pergaulannya nggak pernah pulang malam. Teman-temannya itu saya jaga, iya teman-teman yang kelihatan sama mata. Teman-teman yang di HP nggak kelihatan, anak-anak pinter kok. Padahal Ustadz saya sering periksa lu, ya ibu teknologinya kalah sama anak-anak. Ya, ibu cuma tahu Pak Sandi password yang di layar, ya, yang di dalamnya nggak ngerti caranya buka Facebook juga nggak tahu. Ya cuma bisanya ngupdate status di WA doang, itu paling pol. Ya toh, itu yang harus kita waspadai. Tapi Ustadz nggak mungkin dong kami bisa kayak gitulah. Caranya gimana? Makanya saya kasih tipsnya, ya Bu ya, biar aman. Nggak mungkin kita bisa ngimbangin kecanggihan anak-anak kita main HP, betul nggak? Ya ibu-ibu lah, suruh main game aja, emang bisa Bu? Bapak-bapak suruh lomba main game sama anaknya, nggak mudeng Pak, nggak ngerti. Ya, kita paling mudeng, paling ngerti itu dulu main Tetris paling. Apa sekarang anak-anak main gamenya main Tetris itu? Udah enggak, main Mobile Legend, main apa enggak, saya juga nggak mudeng. Ya kayak gitu, mainnya game online. Ya ikut game online tuh anak-anak orang yang agamanya Kristen, agamanya macam-macam, campur-campur itu tiap hari yang bergaul sama dia. Sholatnya udah mulai susah, ya toh? Ya. Pakai bajunya sudah mulai tidak bisa diatur, gitu. Terus lama-lama pergeseran akidah itu kerasa. Nah, makanya saya kasih tahu sama Bapak Ibu bagaimana tipsnya supaya anak cucu kita aman. Ya, kita nggak perlu sibuk-sibuk meriksain HP-nya, nggak bisa. Ya, kita nggak mampu ke sana. Gitu ya. Jadi kalau kita mau proteksi anak kita, caranya bukan memeriksa HP-nya, bisa jadi malah ngamuk anaknya. Ya toh? Ngapain tuh Bapak Ibu kok meriksa HP saya, ini kan urusan pribadi saya, begitu anak kita pintar sekarang. Jadi kita nggak perlu situ. Makanya sebelum terlanjur, karena ini sekarang sudah dipegang sama anak-anak kita, bahkan anak bayi baru bisa ya 3 bulan 4 bulan baru bisa berangkang, baru bisa duduk aja udah ngerti main HP kok, ya toh? Coba anak cucu jenengan tuh baru ngerti aja sedikit, lihat kakaknya main HP, anteng dia berangkang nonton, gitu. Itu pertanda ini udah nggak bisa kita bendung. Makanya di Al-Hadid mulai saya terapin, nggak saya larang bawa HP, silakan, ya boleh pakai ya, tapi ada batasan-batasan memang tetap ya. Cuma itu nggak bisa kita kita pakai kalau di rumah. Nah caranya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus bisa menunjukkan sama anak cucu kita, ya, harus bisa membuktikan bagaimana kebenaran dari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Itu bahasa canggihnya, bahasa kerennya, bahasa gampangnya gini. Anak-anak kita itu cuma butuh satu. Ngapain saya beragama? Kan gitu. Ngapain sih saya sholat? Kan begitu. Ngapain sih saya suruh pakai kerudung? Kan gitu. Ngapain sih saya suruh puasa Ramadan? Ngapain sih saya suruh melakukan perintah-perintah Allah? Kan begitu, cuma butuh jawaban itu. Kalau Bapak Ibu jawabannya, itu memang sudah perintah dari Allah, begitu nak. Anak zaman sekarang nggak bisa Bu dikasih begitu. Kita harus bisa mengajari mereka, menunjukkan bahkan membuktikan sama mereka. Ya, setiap ajaran Islam itu punya manfaat. Nah itu. Punya keuntungan. Apa yang dia rasakan, untung yang dia rasakan itu apa? Ini harus ditunjukin. Ya. Misalnya, contoh ya, misalnya Bapak Ibu ngajarin bagaimana sholat. Ya. Kalau kamu sholat, nak, ya, maka nanti hati kamu itu akan terjaga. Kamu akan merasakan ketenangan dari Allah. Ya. Ajarin itu. Jadi ibu nggak perlu panjang lebar. Kalau kamu sholat, nanti kamu akan masuk surga. Ini kan doktrin lama. Kalau kamu meninggalkan sholat, nanti kamu diazab sama malaikat di kubur. Ini teori lama, nggak bisa. Yang kita harus ajarin sekarang, kenapa sih harus sholat? Kan begitu. Mereka main HP itu udah merasakan manfaatnya. Mereka merasa nyaman, kan begitu. Mereka merasa seger, fresh pikirannya. Yang mereka merasa nggak pusing, mereka terhibur, kan gitu. Nah, mereka bisa nggak merasakan hiburan ketika sholat? Mereka bisa nggak merasakan terhibur ketika baca Al-Quran? Gitu harus kita balik sekarang. Mereka harus merasakan kalau puasa itu
membuat mereka itu bisa bertambah happy. Ya. Jadi udah bukan gaya-gaya lama yang kita pakai sekarang. Nah itu yang penting Bu. Kalau kita udah berhasil ya menunjukkan sama anak-anak kita, oh kalau orang berhijab itu manfaatnya nanti kamu aman dari pelecehan seksual nah di jalan. Kenapa? Ya karena kamu pakainya rapat, tidak memancing mata orang-orang ya yang ingin berbuat jahat. Nah itu mungkin seperti itu yang harus dirubah. Kalau kenapa saya harus berjilbab? Karena begitu ajaran itu, perintah Allah begitu. Ya dari zaman dulu di Al-Quran nggak bisa, nggak mempan itu udah teori lama. Udah nggak cocok sama anak-anak zaman sekarang, itu nggak bisa. Jadi harus diajarin mereka bagaimana caranya kalau mengamalkan ajaran agama, mereka nyaman, mereka senang kan begitu. Mereka happy, mereka terhibur, itu baru bakal aman baru. Anak-anak kita bakal insya Allah nggak usah dikasih dalil-dalil, nggak usah pakai panjang-panjang teori, mereka akan jadi Islam yang baik. Sekarang itu nggak usah muluk-muluk, yang penting anak-anak kita jadi Islam yang baik udah cukup. Ya Pak Bu ya. Jadi nggak usah harapannya itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi. Saya pengen anak saya bisa hafal Quran, saya pengen anak saya itu bisa mondok di pesantren, biar bisa baca kitab, biar bisa hafal ini. Nggak usah. Ya, jadi Islam yang baik aja dulu. Kalau mereka udah bisa jadi Islam yang baik, nanti mereka akan mencari yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nggak sedikit Bapak Ibu saya cerita, ketika anak-anak muda itu sudah dapat feel-nya, ya beragama, mereka sudah merasakan kenyamanan. Mereka nggak diminta, mereka ngapalin Quran sendiri kok. Mereka cari tempat-tempat yang buat ngapal Al-Quran. Mereka cari komunitas-komunitas yang bisa meningkatkan keimanan mereka. Mereka cari sendiri. Mereka cari referensi-referensi di HP mana yang bisa menjaga iman mereka. Nggak perlu jenengan cari-cari repot-repot. Karena anak kita itu udah pinter Bapak Ibu dasarnya. Dengan teknologi yang ada di HP ini. Yang penting tadi ya, kita bisa mengarahkan anak kita dengan sabar, menunjukkan ke anak kita bagaimana nyaman kalau ibadah. Sekarang kalau anak kita merasa sholat itu jadi beban, bagaimana anak itu mau sholat? Ya, aku kalau nggak sholat dipukulin sama bapakku, wah udah repot kalau kayak gini. Ya, aku kalau ya nggak puasa nanti aku nggak dikasih duit jajan sama mamaku. Jadi seolah-olah beragama ini jadi keterpaksaan. Nah ini anak-anak yang dalam beban dan dalam keterpaksaan inilah yang akan berpotensi bisa murtad dari Islam. Hati-hati. Ya, saya bukan anti keras sama anak, enggak. Ya, boleh, tapi ya kita udah coba belum cara yang lembut kan begitu. Ini kadang-kadang orang tua kan mau menang sendiri. Ya, cara yang lembut belum, nunjukin yang nyaman ke anak kita belum, maunya menang-menang orang tua, pokoknya harus diikutin kan gitu. Ya enggak? Namanya orang tua harus diturutin, udah keluar jurus. Kamu nggak ngerasain kan, mama itu ngelahirin kamu sakitnya kayak apa? Nanti dia punya istri, dia tahu sendiri, dia lihat sendiri gimana susahnya istrinya melahirkan. Nggak usah dikasih tahu Bu. Kamu nggak ngerti gimana bapakmu pontang-panting nyari duit. Nggak usah diajar, nanti juga dia kalau udah berkeluarga dia jadi bapak juga toh. Dia juga ngerasain susahnya, itu udah nggak laku seperti itu. Jadi cara kita itu mendidik anak kita juga harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman Bapak Ibu. Ya. Nah inilah yang paling efektif, yang paling aman untuk menjaga anak-anak kita. Makanya kalau saya ingat itu sabda Nabi kita Muhammad SAW, ini padahal Nabi Muhammad hidup di zaman yang luar biasa 14 abad yang lalu ya. Tapi sampai sekarang yang disampaikan Nabi kita itu masih cocok. Nabi kan menyampaikan begini, kalau dalam urusan berdakwah, ya, basiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assir. Berikanlah kabar gembira, jangan kamu takut-takutin kalau kita mau ngajak orang berbuat baik. Dakwah itu kan pertama sama siapa? Diri kita sendiri dulu, kita ajak diri kita untuk berbuat baik, jadi soleh, jadi soleha kan begitu. Setelah diri kita ajak siapa? Yang terdekat adalah keluarga kita dulu. Gimana kita mau ngajak orang lain sementara kita sendiri belum dakwah sama keluarga kita. Baru setelah keluarga kita keluar dari keluarga, saudara terdekat, kan begitu. Kemudian baru masyarakat lebih luas. Nah, jadi kalau kita berdakwah, kita aja sendiri, ibu suka nggak ditakut-takutin coba? Kan enggak. Berikanlah kabar gembira.
senengin orang. Itu Islam. Ya, makanya di Eropa banyak orang yang masuk Islam. Kenapa? Bukan ditakut-takutin. Mereka melihat Islam ini menyenangkan begitu. Maka gereja kosong. Ya, masjid ramai sekarang. Sekarang ini Pangeran Charles jadi raja kan? Ratu Elizabeth kan sudah meninggal. Apa salah satu keputusan paling membahagiakan umat Islam di sana? Pangeran Charles sebagai raja baru memberikan kesempatan kepada seluruh umat Islam di Inggris untuk apa? Untuk berkembang menurut ya keyakinannya tuh. Luar biasa. Ini nggak pernah terjadi di zaman Ratu Elizabeth, ini orang kolot zaman dulu. Itu raja aja tahu kalau orang Islam ini dikasih kesempatan yang baik, pasti dia akan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi Islam itu berkembang, maju karena apa? Itu tadi diberikan kabar gembira, maka banyak orang masuk Islam. Ya, kalau orang-orang kafir itu ditakut-takutin, kira-kira mereka mau nggak jadi Islam? Itulah yang banyak membuat mereka merasa ditipu sama pendeta-pendetanya, karena ditakut-takutin Islam itu teroris kan gitu, Islam itu sadis, Islam itu radikal. Ini kan semua ucapan-ucapan yang keluar dari para pendeta-pendeta mereka. Mereka nakut-nakutin orang Kristen di sana supaya tidak jadi Islam. Begitu mereka tahu Islam itu ternyata tidak seperti itu, tidak seserem itu, mereka akhirnya masuk Islam. Itu ingat Bu, yang membuat mereka masuk Islam itu karena Islam itu menyenangkan. Nggak percaya, saya tanya sama Bapak Ibu, sholat itu menyenangkan nggak buat kita yang sudah husnul khotimah ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Ke masjid itu kalau nggak jagongan dari habis maghrib sampai isya, rasanya ada yang hilang. Ya nggak Pak? Biasanya di masjid Ainul Hikmah, maghrib sampai isya, ada yang duduk ngobrol sampai isya. Ada pasti kan gitu. Ya, jagongan, ngobrol kan gitu. Ya. Kemudian puasa Ramadan menyenangkan nggak buat kita? Menyenangkan, bisa makan sahur bareng keluarga, bisa buka puasa sama-sama. Jadi yang sesuatu yang berat akhirnya hilang. Ya. Nah, kita yang sudah merasa jadi Islam ini menyenangkan, gimana harus nulari ke anak-anak kita gitu Pak Bu. Ya. Kalau kita merasa nggak beban sholat, maka kita harus ngajarin ke anak-anak kita sholat itu biar nggak jadi beban, gimana caranya. Nah, jadi kemudian yang kedua tadi yasiru wala tu'asir. Berikan kemudahan, jangan kita persulit. Ya, jadi anak-anak sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu merasa mereka itu geraknya terlalu dipersulit sama orang-orang tua. Itulah yang menyebabkan mereka banyak lari dari agama. Ya, harusnya kita permudah buat mereka. Dengan cara apa? Dengan cara tadi ya, setelah kita berikan kabar gembira, berikan hiburan, kita jangan terlalu mengekang mereka untuk beribadah dengan ancaman-ancaman dan keterpaksaan tadi. Ya. Jadi sampaikanlah, deketin pelan-pelan ya. Nah, kalau kamu mau sholat, ya insya Allah mama tambah deh uang sakunya misalnya gitu. Ya. Nah, kalau kamu mau puasa, kamu jaga hijab kamu, ya, kamu istiqomah dalam Islam, ya, insya Allah lah nanti mama ada rezeki, nanti mau beliin hadiah buat kamu. Itu salah satu contoh memberikan kemudahan. Ya, sehingga mereka merasa, oh iya ya, saya tuh kalau jadi orang yang soleha, dihargai sama orang tua saya. Justru diberikan kemudahan, banyak diberikan akses. Ya, akhirnya mereka senang menunjukkan diri sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, jadi itu intinya Bapak Ibu ya. Makanya insya Allah ketika kita sudah bisa memberikan dan membuktikan eksistensi agama kita sama mereka, ya, dengan menunjukkan kemudahan, dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan, ya, bukan ancaman, bukan keterpaksaan tadi, insya Allah mereka akan dengan sendirinya mencari agama mereka. Karena sesungguhnya beragama itu adalah naluri yang nggak bisa dilepas dari hati setiap manusia. Ini udah jadi fitrah. Ya, mereka nggak akan cari kemana-mana, mereka pasti akan cari Islam. Tapi Pak Ustadz, anak saya kok belum mau sholat juga. Misalnya, ya sabar aja dulu, tunggu waktunya. Kita nggak kerasa, ternyata kita juga dulu begitu bandel kan gitu. Baru sadar mungkin setelah. Nah, jadi jangan pernah kemudian memaksakan anak kita itu untuk bisa lebih baik dari kita, ya. Sementara kita sendiri belum berbuat secara maksimal buat anak-anak kita dalam urusan
ibadah. Kalau buat sekolah kita sudah pol-polan, ya. Kalau buat fasilitas sudah luar biasa fasilitas dunia. Tapi perkara urusan agama ternyata kita belum maksimal ngurus anak-anak kita. Nah ini yang harus kita pikirkan dari sekarang sehingga musibah terbesar bagi keluarga muslim itu bisa terhindari, yaitu anak kita luntur imannya, anak kita bergeser akidahnya, anak kita kemudian bergeser akhlaknya, dan mereka akhirnya kemudian innalillahi jangan sampai murtad dari agama kita. Ya. Nah ini ya Bu ya, makanya saya minta tolong dengan sangat ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan anak-anaknya, ya, perhatikan cucu-cucunya, perhatikan kehidupan agama mereka. Bagaimana mereka menjadikan kehidupan agama ini menjadi satu kebutuhan buat mereka, menjadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka, menjadi sesuatu yang harus mereka cari. Ya, kalau untuk urusan dunia kan sudah mereka cari, sekolah mereka cari, ya. Kemudian itu mainan HP, komunitas pergaulan mereka cari. Nah, gimana caranya sekarang agama pun mereka cari tanpa kita minta, ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Dan tentu ini nggak bisa sekali ini selesai, ya. Ini harus dicoba berkelanjutan di rumah karena mendidik anak ini kan nggak perkara 1 tahun 2 tahun selesai. Ya, ini perkaranya terus sampai mereka itu lepas dari pandangan kita. Mungkin kalau yang putri ya sudah menikah dapat suami, ya. Mungkin yang putra kalau mereka sudah kerja gitu ya. Nah, itulah mungkin kita baru bisa bernapas lega. Tapi akan lebih lega kalau mereka kita lepas, Islam mereka sudah bagus kan begitu. Ini menjadi satu kebanggaan buat kita. Sehingga mereka bisa husnul khotimah seperti mbahnya, seperti bapak ibunya kan begitu. Ya, ukuran husnul khotimah itu apa ya? Seperti yang kita lakukan sekarang. Sholat ya sudah mempeng 5 waktu dikerjakan. Gitu. Puasa Ramadan alhamdulillah tiap tahun kita kerjakan. Kalau ada yang bolong ya kita kodok kan begitu. Kemudian baca Quran alhamdulillah walaupun nggak bagus suara saya tapi saya bisa dan lancar membaca Al-Quran. Saya baca sebisa mungkin setiap harinya kan ya. Minimal bapak-bapak kalau malam Jumat misalnya gitu ya. Kalau pas yasinan ini ya. Mau baca Yasin boleh, mau baca Al-Kahfi boleh. Itu udah bagus alhamdulillah kan gitu ya. Jadi minimal standar yang sudah Bapak Ibu lakukan ini bisa ditularin lah sama anak cucunya, itu begitu intinya. Ya. Sehingga jangan sampai anak cucu kita kemudian ada yang murtad dari agama kita, ya. Itu pesan dari saya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pulang dari sini bisa segera muhasabah atau bisa segera introspeksi diri. Ya, anak saya ini, cucu saya ini sudah di mana posisinya? Sudah di posisi aman atau belum? Sudah di pondok Pak Ustadz? Ya alhamdulillah sementara aman. Berapa lama di pondoknya? 3 tahun, 4 tahun misalnya. Aman, nggak apa-apa. Tapi begitu dia keluar dari pondok, hati-hati Bapak Ibu. Nggak sedikit yang lulusan pondok, begitu keluar dari pondok justru seperti keluar dari penjara. Wow, mereka di pondok alim, soleha. Begitu keluar dari pondok, wah akhirnya melakukan atau mencoba yang tidak pernah mereka coba di pondok kan begitu, banyak nggak sedikit. Nah, jadi berhati-hati kalau udah mau lulus dari pondok itu justru harus ekstra diawasi, ekstra dijaga, ekstra dididik, dirangkul, disenengin, pokoknya dibuat mereka senyaman mungkin ada di dalam rumah. Karena kalau mereka sudah nyaman di luar rumah bahaya. Ya, kita udah tidak tahu lagi mereka ini akan kemana sama siapa dan lain sebagainya. Ya. Saya berharap mudah-mudahan keluarga kita semua, anak cucu kita tetap jadi anak cucu keturunan yang soleh dan solihah. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu kalau mau konsultasi, mau silaturahim ke sini, monggo saya persilahkan, baik pribadi maupun keluarga. Ya, saya terbuka buat Bapak Ibu semua 24 jam. Kalau mau bawa anak-anaknya sini, mau nitipin anaknya di sini buat pesantren kilat misalnya, boleh silakan. Nggak usah mikir yang berat-berat ya. Insya Allah anak-anaknya kita akan upayakan jadi anak yang soleh-soleh semua. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.